akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting dalam dunia pendidikan saat ini. Hal ini dapat dilihat dari waktu jam pelajaran di sekolah yang lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran lain. Nah, matematika dapat dikatakan pula sebagai suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir yang diperlukan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, matematika sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya matematika itu untuk dipelajari. Nah, salah satu yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika adalah penguasaan kemampuan penalaran. Nah, penalaran termasuk dalam keterampilan berpikir atau kognitif. Domain kognitif ini merupakan tujuan pendidikan yang terarah kepada kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, maupun kecerdasan yang akan dicapai oleh siswa. Nah, kognisi setiap orang ini akan mengalami perkembangan sejalannya waktu dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Nah, guna mendukung perkembangan kognitif peserta didik, buku ajar matematika juga haruslah mencakup aspek ini. Nah, dalam interaksi belajar mengajar, tidak hanya diperlukan seorang pengajar dan peserta didik, melainkan juga diperlukan sebuah alat pembelajaran. Nah, salah satunya adalah buku teks atau buku ajar. Dengan adanya buku teks, guru dan siswa ini akan terbantu dalam memperlancar proses belajar mengajarnya. Seorang guru dihadapkan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kritis terhadap keberadaan buku teks sebagai pendukung kurikulum yang berlaku. Yang pengadaannya semakin gencar dilakukan sampai saat ini. Nah, tahap selanjutnya, guru dapat mengkaji buku teks dan hubungannya dengan kurikulum, sehingga guru tidak hanya sekedar menerima apa saja yang ada dalam buku teks, namun mampu memahami, mengkritisi, dan menelaah buku teks itu, yang pada akhirnya mampu menyusun sebuah teks pembelajaran sendiri. Paling tidak buku teks tersebut bisa diterapkan di tempat sekolah guru itu mengajar. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2016 pasal 1 ayat butir 1 menyebutkan bahwa buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai sebuah kompetensi dasar dan kompetisi inti. Selain itu, buku teks pembelajaran ini juga dapat dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sesuatu yang dapat digunakan pada satuan pendidikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa buku teks pelajaran memegang peranan penting dalam memperlancar aktivitas siswa dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, semakin baik kualitas sebuah buku teks, maka semakin baik pula pengajaran mata pelajaran yang ditunjang oleh buku teks tersebut. Nah, buku yang kami telah pada kesempatan kali ini yaitu buku siswa terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karya Sudianto Manulang dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2017. Buku tersebut memiliki judul Matematika untuk SMA, EMA, SMK, MK kelas 11 edisi 2017. Salah satu materi yang dicakup pada buku ini yaitu materi matriks. Nah, materi matriks ini merupakan salah satu materi wajib yang perlu dipelajari oleh siswa. Nah, materi matriks ini penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena materi ini dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan sistem persamaan yang memiliki lebih dari 2 variabel dengan cepat.
dibandingkan dengan hanya menggunakan metode substitusi maupun metode eliminasi. Nah, selain itu, matriks juga dapat digunakan dalam memecahkan masalah transformasi linear dari bentuk umum ke bentuk fungsi linearnya, serta memodifikasinya untuk kepentingan pembuatan tugas, penelitian, penyusunan data, dan lainnya. Nah, dengan menggunakan representasi matriks ini, perhitungan dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Next. Oke, peta konsep. Nah, pada materi matriks yang dimuat oleh buku ini memiliki peta konsep yang bisa dilihat seperti pada slide. Nah, peta konsep ini biasanya ditampilkan pada awal bab sebuah buku pelajaran. Hal ini digunakan untuk menunjukkan materi yang akan dipelajari siswa ke depannya secara umum. Nah, bisa kita lihat pada diagram alir, peta konsep pada matriks ini memuat juga materi prasyarat yang perlu dipelajari oleh siswa sebelum mempelajari materi matriks ini. Bisa dilihat pada peta konsep ini, materi prasyarat yang dimaksud yaitu sistem persamaan linear. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat untuk lebih jelasnya mengenai materi-materi yang akan dibahas bisa dilihat di slide. Selanjutnya slide next slide. Ringkasan materi. Oke. Pengertian matriks. Matriks merupakan susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Nah, susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung, sesuai di kurung di sini, kurung biasa atau kurung siku. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Ada beberapa jenis matriks yang dimuat dalam buku ini. Yang pertama itu matriks baris. Nah, matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Biasanya ordo matriks seperti ini adalah 1 dikali n, dengan n merupakan banyak kolom pada matriks tersebut. Yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah kebalikan dari matriks baris ini. Matriks ini hanya memiliki satu kolom saja. Matriks kolom ini berordo M kali 1, dengan M itu merupakan banyak kolom pada matriks tersebut. Selanjutnya matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks seperti ini biasa lebih dikenal dengan matriks yang berordo M kali N. Selanjutnya matriks persegi. Matriks persegi adalah merupakan matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Matriks seperti ini biasanya berordo n kali n. Selanjutnya adalah matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan suatu matriks persegi berordo n kali n dengan entry-entry matriks di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya memiliki nilai 0. Selanjutnya matriks diagonal ini merupakan suatu matriks yang matriks persegi dengan semua entry-nya bernilai 0 kecuali entry diagonal utamanya itu bukanlah bernilai 0. Selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas ini merupakan suatu matriks persegi yang semua entry diagonal utamanya bernilai positif 1 dan entry lainnya itu bernilai 0. Matriks identitas ini biasa dinotasikan sebagai I yang berordo n kali n. Selanjutnya yang terakhir yaitu matriks 0. Nah, jika semua entry-entry pada matriks tersebut bernilai 0, maka matriks tersebut disebut sebagai matriks 0. Next, kesamaan dua matriks. Nah, jika ada dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B dikatakan sama, A sama dengan B apabila jika dan hanya jika
Yang pertama itu memiliki dua syarat, yaitu apabila yang pertama itu ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, syaratnya itu setiap entry yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama, atau AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Artinya di sini matriks A itu memiliki entry yang sama dan memiliki ordo yang sama apabila matriks tersebut bisa dianggap sama. Selanjutnya, next, ya, operasi pada matriks. Operasi penjumlahan matriks. Misalkan A dan B merupakan matriks yang berordo M kali N dengan entry-nya yaitu A, I, J, dan B, I, J. Misalkan matriks C itu merupakan penjumlahan antara matriks A dan matriks B, maka matriks C ini ditulis sebagai A tambah B. Apabila matriks C ini juga berordo M kali N dengan entry-nya yang ditentukan oleh C, I, J sama dengan A, I, J tambah B, I, J. Artinya di sini penjumlahan pada matriks ini hanya bisa dilakukan jika kedua matriks tersebut berordo sama. Next. Oke, operasi pengurangan matriks. Nah, misalkan A dan B merupakan matriks berordo M kali N. Pengurangan matriks antara matriks A dan B ini didefinisikan sebagai penjumlahan antara matriks A dengan matriks negatif B. Di mana matriks negatif B di sini adalah merupakan lawan dari matriks B, atau bisa ditulis sebagai A dikurang B sama dengan A ditambah kurang B. Nah, selanjutnya operasi perkalian skalar pada matriks. Misalkan A merupakan suatu matriks yang berordo M kali N dengan entry-entry IJ dan K adalah suatu bilangan real. Maka matriks C ini merupakan hasil perkalian real K terhadap matriks A, atau dinotasikan dengan C sama dengan K kali A. Bila matriks C ini berordo M kali N dengan entry-entry-nya ditentukan oleh C I J sama dengan K I J, atau untuk semua I dan J, itu merupakan skalar. Next. Operasi perkalian dua matriks. Nah, secara matematis kita dapat menyatakan perkalian dua matriks ini sebagai seperti ini. Misalkan matriks A dan A M kali N dan matriks B M kali N. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom matriks B. Hasil perkalian matriks A berordo M kali N ini terhadap matriks B berordo N kali P adalah suatu matriks berordo M kali P. Maka hasilnya merupakan matriks berordo M kali P. Nah, proses penentuan entry-entry hasil perkalian dua matriks dipaparkan bisa dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Nah, selanjutnya. Nah, transpos dari matriks A yang berordo M kali N ini merupakan sebuah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar entry baris menjadi entry kolom. Dan begitu pun sebaliknya, entry kolom ke entry baris, sehingga ordo matriks tersebut berubah menjadi N kali M. Nah, notasi transpos matriks ini bisa disebut sebagai A M kali N menjadi A transport A T M kali N. Next. Nah, determinan matriks. Misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D, matriks A, B, C, D, determinan dari matriks A dapat dinyatakan sebagai berikut. Determinan A sama dengan nilai mutlak A, B, C, D menjadi AD, entry-entry AD dikurang BC. Next. Inverse matrix. Nah, misalkan A merupakan matriks persegi dengan ordo 2x2. A sama dengan A, B, C, D. Matriks A, B, C, D. Inverse matriks A itu dapat dinotasikan dengan A negatif 1 atau A inverse. A inverse sama dengan 1/1 dibagi AD dikurang BC dikalikan dengan adjoint dari D negatif B negatif C A, dengan AD itu tidak sama dengan BC.
seperti saya yang tadi bilang, D negatif B, negatif C, A matriks ini disebut adjoint matriks A dan dinotasikan sebagai adjoint A. Nah, salah satu sifat inverse matriks adalah jika matriks inverse matriks ini dikalikan dengan A, matriks A akan bernilai menghasilkan matriks identitas dengan syarat jika determinan A itu tidak sama dengan 0. Next. Oke, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang relevansi materi dengan tujuan pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran merupakan fokus utama perubahan perilaku dalam proses penguasaan kompetensi yang dikembangkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah dicanangkan. Nah, dalam pembelajaran matematika di SMA dirancang dengan titik tolak pencapaian kompetensi pengetahuan yang dirumuskan dalam KD 3 dan terintegrasi dengan pencapaian kompetensi keterampilan yang dirumuskan dalam KD 4. Terkait dengan buku yang kami telaah, yaitu buku kelas 11 SMA, bisa dilihat untuk kompetensi dasar yang ada dalam buku. Di situ ada 2 kompetensi dasar untuk pengetahuan dan 2 kompetensi dasar untuk keterampilan. Sementara dalam kompetensi dasar yang ada dalam Permendikbud, di situ ada 3 kompetensi dasar untuk pengetahuan dan 3 kompetensi dasar untuk keterampilan. Mungkin teman-teman bisa melihat yang gambar pada slide. Di situ untuk KD yang ada dalam buku tidak dicantumkan atau tidak dituliskan untuk KD 3.5 yang ada dalam Permendikbud, yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks, maupun pada KD keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, transformasi, geometri, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Kemudian kita bisa melihat juga dalam slide pada daftar isi juga tidak dicantumkan materi yang membahas tentang yang ada dalam KD 3.5 dalam KD yang kompetensi dasar yang ada dalam Permendikbud tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran matematika di SMA. Nah, untuk tujuan pembelajaran matematika di SMA ini ada 8 poin yang harus dicapai. Yang pertama itu adalah memahami konsep matematika, di mana untuk memahami konsep matematika ini mencangkup kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antara konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan pola. Menggunakan pola di sini mencangkup membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan penalaran. Di sini menggunakan penalaran di sini mencakup melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisis komponen yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di luar matematika. Masalah-masalah di sini bisa masalah di sini bisa masalah rutin maupun masalah yang tidak rutin. Kemudian yang keempat di sini, poin keempat adalah mengkomunikasikan gagasan. Jadi untuk mengkomunikasikan gagasan di sini menyangkut penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain yang memperjelas keadaan atau masalah yang diselesaikan. Kemudian yang kelima,
Yang kelima adalah memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Nah, ya, untuk poin ini mencangkup memiliki rasa ingin tahu, kemudian perhatian, kemudian minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Kemudian yang keenam di sini adalah memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika. Nah, untuk ini mencangkup nilai-nilai di sini seperti asas konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, kemudian toleran, kemudian menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi, ulet, kemudian ada tangguh, kreatif, menghargai kesemestaan, kerjasama, adil, jujur, teliti, dan cermat. Nah, yang ketujuh di sini adalah melakukan kegiatan motorik, dan yang kedelapan adalah menggunakan alat peraga sederhana. Baik, dari buku yang kami telaah, kami akan membahas yang pertama itu tentang memahami konsep matematika. Pada slide dapat dilihat untuk masalah pada gambar pada bagian 3.1 itu membangun konsep matriks. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa penulis memberikan suatu gambaran awal berupa ilustrasi yang berkaitan dengan konsep matriks. Gambar awal yang disampaikan penulis merupakan masalah yang ada di sekitar siswa. Dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu ada susunan keramik atau ubin di lantai. Ini akan memudahkan siswa dalam mempelajari matriks karena pada awal pertemuan siswa telah diberikan gambaran tentang bagaimana itu konsep dari sebuah matriks. Kemudian ada juga pada masalah 3.1 dalam buku yang kami telaah juga tertulis bahwa penulis memberikan suatu masalah berupa soal cerita yang berkaitan dengan konsep matriks. Jika siswa teliti, maka akan menyadari bahwa masalah yang diberikan itu bisa diselesaikan dengan membuat model matematika terlebih dahulu yang merupakan konsep dari sistem persamaan linear dua variabel yang telah mereka pelajari sebelumnya. Kemudian pada poin kedua untuk menggunakan pola dalam buku yang kami telaah, dapat teman-teman bisa melihat pada slide, yaitu pada masalah 3.3 dalam buku yang kami telaah. Untuk alternatif penyelesaiannya itu yang ada pada halaman 86 tertulis secara jelas dan mudah dipahami karena di situ penulis memaparkan secara lengkap pola atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang diberikan, mulai dari permisalan dalam membuat matriks, dari model matematika yang diberikan, sampai dengan penjelasan mengenai persyaratan penjumlahan dua matriks yang berordo sama. Kemudian menggunakan penalaran. Untuk poin menggunakan penalaran di sini, teman-teman bisa melihat pada slide di situ ada masalah 3.6. Di situ siswa diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, yaitu menentukan harga satu porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan ini, siswa harus memahami terlebih dahulu masalah yang diberikan. Kemudian, siswa itu harus membuat model matematika. Dalam hal ini, siswa harus menerapkan konsep dari sistem persamaan linear dua variabel tadi, barulah kemudian menyelesaikan dengan menggunakan konsep matriks untuk memperoleh apa yang ditanyakan di dalam soal. Kemudian, pada poin keempat, yaitu mengkomunikasikan gagasan, bisa dilihat di situ dalam buku yang kami telaah ada soal proyek, di mana dalam soal proyek itu penulis memberikan sebuah soal proyek kepada siswa, kemudian memberikan perintah untuk menjelaskan proses yang telah ditemukan terkait dengan alternatif dalam menyelesaikan tugas proyek yang diberikan di depan guru dan teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa siswa diarahkan untuk memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran suatu pernyataan yang mereka temukan, barulah kemudian mengkomunikasikan gagasan atau ide yang mereka miliki di depan kelas. Kemudian yang kelima yaitu menghargai kegunaan matematika. Nah, untuk ini
Dengan mengungkapkan kegunaan matematika kepada siswa, biasanya siswa akan lebih tertarik belajar matematika. Nah, pada buku yang kami telaah, di awal pembelajaran diberikan motivasi mengenai pengalaman belajar yang akan diperoleh ketika mempelajari materi matriks. Hal itu dapat dilihat pada slide. Di situ ada pengalaman belajar di mana ada 4 poin. Selain itu dalam buku yang kami telah juga banyak soal yang membahas tentang contoh penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa itu dapat lebih antusias dalam proses pembelajaran. Namun pada contoh yang ada di dalam buku, penulis tidak disertakan dengan contoh gambar dari permasalahan yang diberikan. Perlu ditambahkannya contoh gambar yang nyata, bukan hanya penjelasan berupa kalimat, agar siswa selain bisa dengan mudah membayangkan, juga siswa akan lebih merasakan kegunaan materi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam itu adalah memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai matematika. Nah, untuk ini bisa dilihat dalam slide ada soal proyek. Pada gambar tersebut, penulis mengarahkan siswa untuk membuat kelompok belajar, kemudian mendiskusikan masalah kontekstual yang polanya mirip dengan ilustrasi yang ada pada gambar. Ini menunjukkan tentang menghargai pendapat orang lain, kemudian demokrasi dan kerjasama. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan kegiatan motorik. Dalam taksonomi Bloom, ranah psikomotorik ini berhubungan dengan kemampuan motorik seseorang. Ranah ini juga berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang melibatkan urusan fisik. Ada 7 tingkatan yang perlu dilewati. Yang pertama itu adalah persepsi, kemudian kesiapan, guided response, reaksi natural, reaksi kompleks, adaptasi, dan kreativitas. Nah, bisa dilihat dalam slide, di situ ada permasalahan yang diberikan oleh penulis, yaitu coba pikirkan, di situ ada 2. Nah, pada masalah dalam gambar tersebut mengandung ranah psikomotorik yang berhubungan dengan kemampuan motorik. Kegiatan motorik yang dimaksud di dalam gambar adalah penulis itu mengarahkan siswa untuk berpikir mengenai kesamaan antara suatu matriks dengan transform matriksnya sendiri, kemudian memberikan alasan berdasarkan apa yang mereka telah pikirkan, serta mengarahkan siswa untuk menguji kebenaran dari suatu persamaan. Nah, hal ini berkaitan dengan persepsi. Di dalam hal ini mendeteksi, kemudian ada kesiapan, dalam hal ini adalah kesiapan, dalam hal ini memperlihatkan, dan kemudian ada guided response, dalam hal ini mencoba dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian yang terakhir itu adalah menggunakan alat peraga. Bisa dilihat pada gambar yang ada dalam slide, itu ada pada halaman 74, di mana penulis menggunakan alat peraga berupa susunan keramik atau ubin di lantai dan beberapa barang yang ada di sekitar siswa, seperti susunan buku di meja, kemudian ada susunan buku di lemari, dan posisi siswa berbaris di lapangan. Namun pentingnya pemberian gambar yang realistis akan membantu siswa untuk lebih paham dengan materi yang diberikan tanpa perlu untuk membayangkan situasi yang diberikan. Kemudian yang terakhir itu ada esensi dan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada buku yang kami telaah, yaitu buku SMA, Matematika SMA kelas 11 edisi revisi 2017 ini, banyak dibahas permasalahan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Antaranya itu ada yang pertama itu adalah susunan jarak antar kota tujuan wisata, kemudian total biaya pengadaan dalam suatu perusahaan, kemudian harga baku dalam sebuah pabrik, kemudian ada harga makanan dalam sebuah kantin, kemudian banyak pesawat yang harus dipersiapkan dalam suatu perjalanan, kemudian ada juga yang membahas tentang masalah dalam mengenai sewa dalam sebuah hotel. Nah, ini merupakan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, namun harusnya disertai dengan masalah-masalah tersebut, harusnya disertai dengan contoh gambar yang nyata seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, bukan hanya penjelasan berupa kalimat, agar siswa itu selain bisa dengan mudah membayangkan, juga siswa
akan lebih merasakan kegunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Namun walaupun demikian, kami bisa menyimpulkan bahwa dalam buku matematika yang kami telah ini memberikan permasalahan yang sangat realistik atau relevan dengan kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu terkait dengan permasalahan urgen materi. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai uji kompetensi yang terdapat pada buku matematika siswa kelas 11 edisi revisi 2017 terkait dengan materi matriks yang terletak pada bab 3. Nah, adapun jumlah soal yang terdapat di dalam uji kompetensi 3.1 ini yaitu sebanyak 15 soal. Nah, ya, selanjutnya untuk analisis penentuan level atau tingkat soal pada uji kompetensi yang terdapat pada buku matematika siswa ini yang kami telah ini didasarkan pada pengklasifikasian proses berpikir menurut Anderson dan Krathwohl tahun 2001. Nah, di sini Anderson dan Krathwohl di sini mengkategorikan soal ke dalam 3 level, yaitu yang pertama level LOTS atau lower order thinking skills, yang di mana tingkat kognitifnya itu C1, yakni mengingat. Kemudian untuk level soal MODS atau middle order thinking skill, tingkat kognitifnya itu C2 memahami dan C3 mengaplikasikan atau menerapkan. Dan terakhir yaitu level soal HOTS atau higher order thinking skill. Nah, tingkat kognitifnya yaitu C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu mengkreasi. Selanjutnya. Nah, di sini yang termasuk ke dalam kategori LOTS yaitu pada soal pertama. Ya, selanjutnya Pak. Ya, ini. Pada soal nomor 1 ini, dia masuk ke dalam kategori LOTS atau lower order thinking skill, yakni tingkat kognitifnya itu C1, mengingat. Nah, dengan kata kerja operasionalnya yaitu menyebutkan, di mana dapat dilihat di sini di slide bahwa siswa di sini diminta untuk menyebutkan entry matriks yang terletak pada baris kedua, kolom ketiga, kemudian baris ketiga dan kolom ke-1, dan baris ke-1 dan kolom ketiga. Nah, di sini siswa akan kembali mengingat materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya, yakni terkait dengan baris dan kolom matriks. Selanjutnya. Nah, di sini untuk yang termasuk dari level MODS di sini, yakni yang pertama. Selanjutnya, soal yang pada nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 ini masuk ke dalam kategori MODS dengan tingkat kognitif yaitu C2, memahami, dengan kata kerja operasionalnya itu mengemukakan. Nah, di sini dapat dilihat di slide bahwa siswa terlebih dahulu diminta untuk menemukan atau mencari sistem persamaan linear dari poin A hingga poin D. Kemudian siswa diminta untuk menentukan atau menemukan matriks koefisien berdasarkan sistem persamaan linear yang telah diperoleh tadi. Kemudian setelah itu siswa diminta untuk menemukan order matriks yang terbentuk. Selanjutnya. Nah, di sini untuk soal nomor 3 dan 4 ini termasuk ke dalam kategori MODS juga. Dengan tingkat kognitifnya itu C3, mengaplikasikan, dan kata kerja operasional yang digunakan di sini yaitu mengklasifikasikan. Di mana dia desain juga di sini bahwa siswa pada nomor 3 ini siswa diminta untuk membuat matriks yang terdiri dari 5 baris dan 3 kolom dengan entry-nya itu adalah 15 bilangan prima yang pertama. Kemudian untuk soal yang keempat itu hampir sama dengan soal yang ketiga, tapi di sini dia siswa diminta untuk menentukan pasangan-pasangan matriks yang sama yang terdapat pada soal. Selanjutnya.
Kemudian untuk soal nomor 5, 6, dan 7 di sini, dia masuk juga ke dalam kategori MODS, ya, dengan tingkat kognitifnya itu C3 mengaplikasikan, dan kata kerja operasional yang digunakan di sini yaitu menentukan. Di mana di sini pada soal nomor 5 dan 6 dan 7 di sini siswa diminta untuk menentukan nilai P, Q, R, dan S dari soal dengan terlebih dahulu memperhatikan matriks-matriks yang diketahui pada soal. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 8 di sini juga masuk dalam kategori MODS, tingkat kognitifnya yaitu C3 mengaplikasikan. Dengan kata kerja operasionalnya itu mengklasifikasikan dan menghitung. Nah, di sini dapat dilihat di slide, siswa di sini terlebih dahulu diminta untuk menentukan matriks mana yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan. Kemudian siswa diminta menyelesaikan hasil penjumlahan dan pengurangan matriks-matriks yang diketahui di soal. Selanjutnya, untuk soal nomor 9 di sini, dia masih masuk kategori MODS juga, yaitu mengaplikasikan C3 dengan kata kerja operasional yang digunakan di sini menentukan, di mana siswa di sini akan menentukan matriks X yang dapat dijumlahkan dengan yang ketika dijumlahkan dengan matriks A akan menghasilkan matriks B. Kemudian selanjutnya, nah di sini nomor yang 10 juga termasuk ke dalam kategori MODS, yaitu tingkat kognitif C3 mengaplikasikan dengan kata kerja operasionalnya itu menghitung. Nah di sini siswa diminta untuk menghitung hasil perkalian matriks-matriks yang terdapat pada soal. Kemudian, nah nomor 11 di sini juga masih tetap termasuk kategori MODS, yaitu C3 mengaplikasikan dengan kata kerja operasionalnya itu mengklasifikasikan dan menghitung. Di mana di sini siswa terlebih dahulu diminta untuk menentukan matriks yang dapat dikalikan terhadap matriks G, kemudian mencari hasil perkalian matriks tersebut. Selanjutnya, nah, adapun yang termasuk dalam kategori HOTS yaitu selanjutnya nomor 12, 13 hingga 14. Nah, di sini dia masuk dalam kategori HOTS dengan tingkat kognitifnya itu C4 menganalisis, ya, dengan kata kerja operasionalnya itu mendeteksi. Di mana di sini siswa diminta untuk menentukan nilai yang terlebih dahulu. Jika kita akan menentukan nilai tersebut, harus dulu diperhatikan matriks-matriks yang diketahui pada soal, atau dengan cara menganalisis matriks-matriks yang diketahui pada soal. Kemudian selanjutnya, nah yang terakhir di sini nomor 15 ini juga termasuk ke dalam kategori HOTS, yaitu dengan tingkat kognitifnya C5 mengevaluasi, dengan kata kerja operasionalnya itu mempertimbangkan, di mana siswa di sini diminta untuk menentukan syarat apa saja yang harus dipenuhi agar matriks A sama dengan matriks X. Kemudian selanjutnya, nah di sini kesimpulan yang dapat kami ambil dari telaah buku siswa kelas 11 edisi revisi 2017 ini, yang pertama, peta konsep pada buku siswa ini telah dilengkapi materi prasyarat matriks, yaitu sistem persamaan linear, sehingga di sini siswa akan memudahkan siswa untuk melihat keterkaitan antara materi yang lama dengan materi yang baru. Akan tetapi di sini dalam peta konsep tersebut belum sesuai dengan kompetensi dasar berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh anggota kelompok kami. Kemudian yang kedua di sini terdapat penguatan konsep yang disajikan di awal materi yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari seperti yang dijelaskan pemateri sebelumnya, yaitu yang membahas tentang susunan ubin atau susunan ubin yang ada di sebuah ruangan. Kemudian yang ketiga yaitu
ringkasan materi matriks pada buku siswa ini sudah cukup lengkap, yaitu mulai dari pengertian matriks hingga determinan dan inverse matriks. Kemudian yang keempat di sini terdapat contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu soal uji kompetensi yang disajikan pada buku ini juga telah memuat 3 level yang tadi, yaitu LOTS, MODS, dan HOTS. Selanjutnya, kemudian saran. Di sini saran yang dapat diambil dari hasil telaah buku siswa ini, yang pertama itu perlu penambahan KD 3.5 menurut Permendikbud nomor 37 tahun 2018, yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian yang kedua itu perlu adanya penambahan gambar yang lebih nyata pada setiap contoh penerapan matriks yang disajikan. Kemudian yang terakhir yaitu perlu adanya penambahan kegiatan motorik yang secara langsung digunakan oleh siswa agar siswa di sini akan mengalami sendiri kegiatan tersebut. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk pada sesi pertama ini saya berikan kesempatan kepada tiga orang penanya dulu. Ketika ada pertanyaan lain, kami akan membuka sesi pertanyaan selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, bisa raise hand. Kalau begitu kepada saudara Rachmat. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Berkaitan dengan matriks yang ingin saya tanyakan, tidak jarang kita jumpai siswa kesulitan dalam memahami materi matriks ini. Ya, contohnya konsep perkalian matriks yang berbeda dengan konsep perkalian biasa pada umumnya, inverse matriks dan sebagainya. Nah, menurut kelompok pemateri, faktor-faktor apa yang menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami beberapa materi matriks tersebut, dan apa solusi yang bisa ditawarkan oleh kelompok pemateri untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terima kasih. Jelas sih, Kak, pertanyaannya? Oke. Oh, ya. Kepada teman-teman lain yang ingin memberikan pertanyaan, kepada Kak Yusriana Tamrin dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, menurut pengalaman pemateri, kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matriks? Terus kenapa? Lalu seperti pengalaman saya merasa agak sulit untuk menjelaskan kepada siswa bagaimana penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari, karena seperti yang kita ketahui bahwa materi matriks ini agak sedikit abstrak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara pemateri menjelaskan penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa agar materi tersebut contohnya bisa lebih konkret lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Kakak. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan?
kepada Saudari Tutut. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja, bisakah pemateri memberikan solusi terkait cara yang tepat agar ketika proses pembelajaran, terutama materi matriks ini yang diajarkan dapat meningkatkan kemampuan koneksi dan pemahaman matematik siswa, terutama dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, karena sudah cukup 3 pertanyaan, sebelum itu saya akan merekap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari teman-teman. Yang pertama tadi pertanyaan dari Saudara Rahmat mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat terjadi ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi matriks dan solusi yang bisa diberikan. Yang kedua, yaitu pertanyaan dari Saudari Kak Yusriana tadi, tentang kesalahan-kesalahan yang siswa sering lakukan dalam ketika mengerjakan soal matriks. Lalu, penjelasan penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa. Dan pertanyaan terakhir dari Saudari Tutut tadi mengenai apakah pemberian solusi terkait cara yang tepat agar ketika proses pembelajaran itu dapat diajarkan dalam meningkatkan kemampuan koneksi dan pemahaman matematis siswa, terutama dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, kepada teman-teman kelompok saya yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi, dipersilahkan. Saya Pak dulu. Oke, Saudari Dinda, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Rachmat yang menanyakan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab siswa kesulitan dalam memahami materi matriks ini. Nah, menurut kelompok kami terdapat 2 faktor yang menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami materi matriks ini. Yang pertama itu faktor internal. Nah, di sini faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Misalnya seperti kurangnya kemampuan siswa dalam pemahaman terhadap konsep pada materi matriks ini. Nah, dengan kurangnya pemahaman konsep awal yang dimiliki oleh siswa ini akan membuat siswa sulit untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan materi matriks ini. Nah, kemudian tidak jarang pula ditemukan siswa yang kurang jeli atau kurang cermat dalam melakukan operasi perhitungan di dalam matriks, sehingga hasilnya menyebabkan hasil yang diperoleh itu tidak sesuai dengan hasil penyelesaian daripada soal yang diminta. Nah, misalnya ketika siswa itu diminta untuk mengurangkan elemen pada 2 buah matriks. Nah, siswa di sini melakukan kesalahan. Nah, sehingga di sini siswa itu tidak dapat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada soal, dikarenakan di sini siswa itu sangat-sangat kurang dalam melakukan atau mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan materi matriks ini. Selain yang dilakukan di kelas, dia tidak lagi mengulangi materi atau latihan-latihan tentang matriks ini di rumah atau di tempat lain. Selain itu, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yang itu yang
yang berasal dari luar individu itu sendiri. Nah, yang berasal dari luar individu itu seperti biasanya disebabkan karena kurang tepatnya metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Sehingga di sini siswa tidak memiliki minat dan motivasi belajar dalam materi matriks ini. Nah, sehingga di sini perlunya penggunaan metode yang diterapkan oleh guru yang akan membuat siswa ini mudah memahami materi matriks. Selain itu, penggunaan media pembelajaran juga dalam proses pembelajaran matriks ini sangat-sangat penting. Mengapa? Karena penggunaan dari media pembelajaran ini dapat memaksimalkan pemahaman peserta didik, sehingga media pembelajaran yang harus dibuat oleh guru ini harus semenarik mungkin agar siswa di sini tidak merasakan kebosanan atau tidak merasakan kejenuhan ketika di dalam proses pembelajaran, terutama pada materi matriks ini yang sifatnya cukup abstrak. Nah, adapun salah satu solusi yang dapat saya tawarkan di sini untuk penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran yang dapat digunakan di sini yaitu media pembelajaran yang bernama ordolanan. Nah, di sini media pembelajaran ordolanan di sini merupakan media belajar yang menggunakan PowerPoint yang menjelaskan mengenai materi matriks ini. Nah, ordolanan di sini, kata ordolanan di sini berasal dari dua kata, yaitu ordo dan dolanan. Nah, ordo di sini merupakan suatu yang berhubungan dengan materi, yaitu matriks. Kemudian dolanan di sini dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai permainan. Nah, mengapa media pembelajaran ini dinamakan ordolanan? Karena dalam proses pembelajarannya di sini terdapat suatu permainan yang bisa membuat siswa tidak merasa jenuh dan bosan dalam proses pembelajaran, terutama pada materi matriks ini. Misalnya yang ada di dalam media ini yaitu senam mini, tebak kata, bernyanyi, dan kegiatan pijat memijat dan sebagainya. Nah, adapun manfaat daripada penggunaan media pembelajaran ordolanan ini, yang pertama yaitu dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar siswa, karena di sini siswa merasa suasana belajarnya itu menyenangkan. Kemudian yang kedua di sini media ini dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, media pembelajaran ordolanan ini penyajiannya juga sangat menarik karena terdapat permainan dan warnanya juga bervariasi, huruf dan dilengkapi juga animasi-animasi. Dan yang terakhir yaitu pesan informasi secara visual dari media ini mudah dipahami oleh siswa. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi jawaban dari pertanyaan dari Saudara Rachmat. Tadi untuk faktor-faktor itu berasal dari internal dan eksternal. Kalau saya boleh rekap, solusi yang ditawarkan yaitu mengenai penggunaan media pembelajaran ordolanan. Nah, untuk kepada pemateri lain, jika ingin memberikan tambahan jawaban, bisa dipersilakan. Bagaimana dengan pemateri lain? Saya tambahkan sedikit untuk solusinya itu, mungkin selain penggunaan media pembelajaran, kita sebagai guru juga mungkin bisa memilih metode, model maupun strategi dan pendekatan pembelajaran yang bisa membuat yang menarik, yang bisa membuat siswa itu aktif sehingga pembelajaran itu tidak membosankan dan siswa itu semangat untuk belajar materi matriks, serta dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, yang lainnya mungkin saya kira sama dengan apa yang saya berikan. Oke, itulah tadi jawaban dari pemateri. Bagaimana dengan saudara penanya? Oh ya, terima kasih atas jawabannya.
Jawabannya sudah sangat jelas, baik itu dari Saudari Adinda atau Kak In, terkait dengan penggunaan media ataupun pemilihan model atau metode yang tepat. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari Kak Yusriana akan dijawab oleh Saudari In. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Yusriana. Di mana pertanyaannya tadi adalah menurut pengalaman pemateri, kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matriks. Kemudian kenapa, lalu bagaimana cara pemateri menjelaskan penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matriks itu menurut saya ada beberapa. Yang pertama itu adalah pada pengoperasian matriks, kemudian pada soal-soal determinan matriks, kemudian persamaan matriks, baik itu penyelesaian dengan penyelesaian sistem persamaan linear baik menggunakan metode matriks maupun metode determinan. Kemudian untuk pada masalah pengoperasian matriks tadi itu terdapat pada kesalahan dalam pengoperasian bilangan, kemudian kadang juga pada kesalahan memahami konsep persamaan matriks, kemudian kesalahan dalam menentukan rumus A inverse misalkan, kemudian kadang juga kesalahan dalam menentukan adjoint matrix. Kemudian kesalahan kadang siswa itu melakukan kesalahan dalam mengubah soal cerita ke dalam kalimat matematika. Kemudian yang terakhir itu adalah kesalahan dalam melanjutkan proses penyelesaian akhir atau langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut ada kaitannya dengan siswa sudah beranggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit, kemudian guru masih menjadi pusat sumber pengetahuan. Apabila guru menjelaskan tidak menyenangkan, maka akan berpengaruh pada pemahaman siswa. Siswa masih banyak tidak mengetahui bahwa matematika merupakan faktor penting untuk masuk ke perguruan tinggi maupun dunia pekerjaan yang lainnya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam pembelajaran untuk materi matriks ini guru itu harus pintar memilih model maupun metode pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa, yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan bisa membuat siswa itu aktif sehingga guru itu tidak menjelaskan materi secara terus-menerus, kemudian memberikan contoh soal dan selanjutnya memberikan soal-soal latihan untuk tugas rumah. Jadi suasana belajar seperti itu akan kurang menyenangkan, juga akan membuat siswa merasa bosan. Kemudian setelah mengetahui deskripsi kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal matriks tadi, diharapkan guru dapat memberikan penekanan pemahaman konsep materi matriks, khususnya di bagian yang siswa sering mengalami kesalahan tadi. Guru diharapkan dapat membangun suasana belajar yang menyenangkan, kemudian meyakinkan kepada siswanya bahwa matematika itu bukanlah pelajaran yang sulit, yang seperti apa yang mereka bayangkan. Ini mungkin bisa dilakukan di awal pembelajaran, kemudian perbanyak memberi soal latihan agar siswa terbiasa dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Kemudian memancing siswa agar senang bertanya apa saja yang menjadi kesulitan dan yang tidak dipahami. Kemudian terkait dengan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari tadi, bagaimana cara guru menjelaskan itu adalah guru itu memberikan bayangan kepada siswa bahwa ternyata materi matriks ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Artinya di sini ternyata guru itu memberikan bayangan bahwa ternyata materi matriks ini sangat penting, dan sehingga siswa itu termotivasi untuk mempelajari materi matriks. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi jawaban pertanyaan dari saudari pemateri. Saya akan sedikit menambahkan mengenai penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu, tapi salah satu penerapan matriks yang sering kita jumpai itu
pada program aplikasi Microsoft yang sering kita pakai selama ini. Nah, aplikasi ini itu menerapkan representasi matriks, sehingga perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel ini dapat lebih terstruktur. Artinya jika kita ingin menjelaskan kepada peserta didik tentang matriks yang sering dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup menjelaskan bahwa kita selama ini menggunakan Microsoft Excel, dan Microsoft Excel itu menerapkan penerapan matriks. Bagaimana dengan saudari penanya? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara penanya. Untuk pertanyaan terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tutut mengenai solusi terkait cara yang tepat agar ketika proses pembelajaran, terutama materi matriks yang diajarkan, dapat meningkatkan kemampuan koneksi dan pemahaman matematis siswa, terutama dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu, kemampuan koneksi matematis di sini merupakan kemampuan dalam mengaitkan konsep-konsep dalam matematika. Pengaitan konsep matematika ini bisa dikaitkan dengan disiplin ilmu lain atau dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis ini sangat erat hubungannya dengan kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk itu, salah satu upaya yang tepat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa, antara lainnya dengan merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini dapat dilakukan agar siswa tersebut mampu menemukan sendiri konsep dan menemukan kekaitannya konsep tersebut dengan sehingga mahasiswa itu atau kemampuan matematis terhadap materi dari siswa itu akan juga ikut meningkat. Nah, kemampuan koneksi matematis ini dapat dikembangkan dengan penggunaan model pembelajaran yang lebih menekankan pada pemecahan masalah. Nah, karena sejatinya kemampuan koneksi koneksi matematis seperti yang saya katakan tadi, erat kaitannya dengan pemecahan masalah. Nah, salah satu model yang bisa kita terapkan yaitu model pembelajaran berbasis masalah dengan mengaitkan permasalahan-permasalahan yang sering kita jumpai dengan konsep matriks yang akan kita ajarkan. Nah, dengan demikian pemahaman siswa terhadap konsep matriks ini dapat ditingkatkan karena proses materinya dikaitkan dengan permasalahan yang sering dijumpai oleh siswa tersebut. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan dari saudari Tutut. Bagaimana dengan pemateri lain? Apakah ada jawaban tambahan? Oke, karena sudah tidak ada lagi, bagaimana dengan saudari Tutut? Sudah bisa diterima. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana dengan teman-teman lain? Apakah ada yang masih mempunyai pertanyaan? Kalau ada yang masih mempunyai pertanyaan, bisa raise hand. Oke, kepada saudari Nur Hakim Mujahid dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya,
berhubung karena kita sedang membahas tentang materi matriks. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya temui terkait di materi ini, terkadang ada siswa yang sulit untuk memahami materi matriks ini, dan kemudian ia meminta untuk apakah ada cara lain ataupun cara yang cepat dalam menyelesaikan soal-soal dari matriks tersebut. Nah, bagaimana kita sebagai guru untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana dengan pemateri? Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Nur Hakimah. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana pendapat pemateri terkait ketika ada siswa yang sulit memahami materi matriks dan meminta untuk diajarkan cara cepat dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Nah, untuk menurut saya sebagai seorang guru, ketika saya mendapatkan siswa yang meminta untuk diajarkan cara cepat seperti itu, terlebih dahulu saya akan memastikan bahwa apakah siswa tersebut sudah memahami konsep dari materi yang saya ajarkan. Khususnya di sini adalah materi matriks, karena kenapa percuma ketika kita ajarkan cara cepatnya jika konsep dari matriks itu sendiri siswa itu tidak pahami. Karena siswa tidak paham, karena nanti kan siswa hanya menghafal langkah-langkah yang kita ajarkan tadi, langkah-langkahnya seperti apa, mereka tidak bisa menjelaskan nanti bahwa kenapa langkahnya seperti ini, kenapa mengambil langkah seperti ini. Jadi yang akan saya lakukan itu seperti tadi, saya akan memastikan terlebih dahulu apakah siswa yang bersangkutan itu sudah benar-benar memahami konsep dari materi yang saya ajarkan ini. Barulah kemudian saya akan ajarkan cara cepatnya jika itu saya tahu, maksudnya jika ada cara cepat yang saya tahu terkait dengan soal yang saya berikan itu. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi jawaban pertanyaan dari saudari Strania. Bagaimana dengan pemateri lain? Apakah masih ada tambah jawaban? Baik, saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Kak Iin. Dan di sini menurut saya perlunya kita menanamkan pemikiran bahwa kepada siswa bahwa ketika kita betul-betul bersungguh-sungguh giat dan rajin dalam mengulang-ulang materi yang telah dipelajari di sekolah, kemudian kita ulang-ulang lagi dikerjakan di soal-soal latihannya itu di rumah terkait dengan materi matriks ini, maka dengan sendirinya kita akan cepat atau tanggap dalam memahami materi tersebut. Nah, di samping itu, guru juga di sini harus berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif, serta dapat menarik fokus perhatian siswa untuk dapat termotivasi dalam belajar mengenai materi matriks ini. Misalnya dengan menggunakan media pembelajaran seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dan juga menggunakan model pembelajaran yang bervariasi sehingga model pembelajaran yang satu itu dapat menutup kekurangan daripada model pembelajaran lainnya. Mungkin seperti itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi jawaban pertanyaan dari pemateri. Bagaimana dengan saudari penanya? Kepada saudari penanya? Iya, baik. Dipahami. Oke. Bagaimana dengan teman-teman lain? Apakah masih ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada, bagaimana nih? Ditutup nih? Dari Bapak. Iya, Kak, kita tutup misalnya kalau ada Bapak tuh. Nanti setelah ini presentasi kita sampaikan di grup yang ada Bapak bilang presentasi sudah selesai atau baik. Kita sampaikan di grup bilang presentasi sudah selesai, Pak.
Oke. Oke. Oke, kami tutup presentasi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi untuk Ibu Ruliana, belum ada konfirmasinya sampai sekarang. Karena saya sudah cek Ibu, cuma di red. Dan kemarin saya kirimkan Ibu yang tugas individu. Ibu bilang nanti malam saya sampaikan apakah ada atau tidak, ada atau tidak ujian finalnya. Tapi sampai malam tidak ada, sampai sekarang belum ada juga. Konfirmasinya Ibu bilang tidak ada ujian, dan saya juga konfirmasi bilang ada ujiannya. Jadi kita tunggu saja